Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Hari ini kita bakal melanjutin diskusi kita tentang penerapan nilai berakhlak, yaitu nilai kolaboratif di kantor kita, di kantor pertanahan masing-masing atau satker masing-masing. Kolaboratif sendiri bisa aku simpulin bahwa berarti membangun kerjasama yang sinergis, terbuka, dan saling mendukung demi tujuan instansi kita. Mungkin kita bakal berbagi pengalaman nyata di satker masing-masing. Mungkin dari pertamanya kita bisa dengar cerita dari Mas Tama dulu di seksi penanganan sengketa. Penerapan kolaboratifnya gimana sih, Mas? Baik, terima kasih Mbak. Mungkin untuk penerapan kolaboratif di seksi saya itu, mungkin kolaborasi itu sangat penting karena di seksi saya penyelesaian sengketa tanah itu tidak bisa dilakukan sendirian. Contohnya, saat ada konflik batas tanah antara dua warga, saya harus bisa bekerja sama dengan seksi pengukuran untuk memastikan hasil dari ukuran tersebut. Karena tanpa data akurat dari seksi pengukuran, mediasi tidak akan efektif. Jadi penyelesaian sengketa itu wujud nyata kolaborasi antar lintas seksi, Pak. Menambahkan kalau untuk di seksi saya itu di seksi pengadaan tanah, kalau di pengadaan tanah misalnya untuk proyek jalan tol, jadi kami itu harus berkolaborasi dengan banyak pihak. Tidak hanya antara seksi di kantor saja, tapi juga dengan pemerintah daerah dan masyarakatnya juga. Dari internal, kami sering bekerja sama dengan bagian pendaftaran untuk memastikan status tanahnya dan dengan seksi survei pemetaan untuk mengetahui luas bidang yang terdampak. Tanpa kolaborasi mungkin prosesnya juga tidak akan berjalan dengan baik. Kalau kita di bagian survei pemetaan tuh kolaborasi itu terasa banget pas kita lagi mengukur ya gitu kan. Karena kan kita mengukur nggak mungkin bisa sendiri gitu. Jadi dalam pengukuran tuh kita harus bekerja sama dengan tim untuk memastikan data fisik dan data yuridisnya benar gitu. Kita juga berkoordinasi gitu dengan warga eh, desa atau eh, tempat terkait gitu untuk memastikan batas tanahnya yang jelas gitu. Sehingga kolaborasi ini membuat pekerjaan kita lebih cepat dan lebih akurat. Sendiri gitu kan membutuhkan. Untuk di seksi saya mungkin kolaborasi ini penting. Misalnya saat masyarakat ini mengajukan sertifikat hak milik ya. Jadi kita butuh data pengukuran, terus verifikasi status tanah dan juga informasi terkait sengketa. Jadi sertifikat ini nggak mungkin terbit kalau nggak ada kolaborasi lintas seksi. Misalnya kemarin ada warga yang mengajukan sertifikat hak waris gitu. Jadi kami harus kerjasama supaya proses berjalan dengan lancar dan transparan. Oke, makasih teman-teman. Diskusi kita hari ini. Jadi dari diskusi kita tentang pelaksanaan kolaboratif di satker masing-masing itu bisa aku simpulin bahwa kolaboratif itu bukan hanya jargon tapi kebutuhan nyata di instansi kita. Eh, dan kesimpulannya di tiap seksi itu di sengketa tanah kolaboratif itu kita bisa memastikan mediasi didukung dengan data pengukuran, lalu di pengadaan tanah kita bisa simpulkan kolaboratifnya itu diperlukan antar seksi, Pemda, instansi terkait dan masyarakat. Lalu di survei dan pemetaan itu ada kolaboratif dengan pendaftaran, dengan seksi pendaftaran dan warga yang membuat data menjadi valid. Dan di penetapan hak dan pendaftaran itu kolaboratifnya mungkin karena sertifikat bisa terbit hanya dengan sinergi lintas seksi. Mungkin kalau kita terus menjaga semangat kolaborasi ini antar seksi maupun antar stakeholder lainnya, layanan kantor pertanahan akan semakin cepat, transparan, dan dipercaya masyarakat. Betul, Mbak. Karena kolaborasi itu membuat beban kerja terasa lebih ringan. Menambahkan juga dan kolaborasi juga dapat mempercepat program strategis nasional juga. Juga kolaborasi itu mengurangi potensi konflik kita di lapangan. Yang terpenting masyarakat juga puas dengan layanan yang ada ya. Terima kasih semuanya atas diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.